ongoing thing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Firliani, NPM 172151024, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu, yaitu ada 3 cabang, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, yang pertama yaitu hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu cabang ontologi. Nah, sebelum ke ontologi matematikanya sendiri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ontologi matematika. Nah, jadi ontologi itu berasal dari 2 kata, yaitu ada ontos dan logos. Ontos sendiri artinya sesuatu yang berwujud, sedangkan logos adalah ilmu. Nah, jadi ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud dengan berdasarkan logika semata. Nah, untuk ontologi matematika itu sendiri adalah ontologi yang berusaha memahami keseluruhan dan kenyataan matematika, yaitu segala matematika yang mengada. Nah, itu disebutkan menurut Marsikin tahun 2015. Nah, jadi untuk awal usaha pendekatan ontologis ini yaitu untuk mencari pengertian menurut akar dan dasar dari kenyataan matematika sendiri. Nah, jadi untuk contoh ontologinya bisa jadi dari pengertian-pengertian, terus ada definisi, ada aksioma, teorema, terus ada teori-teori dari ilmuwan, serta metode penemuannya. Nah, jadi seperti itu untuk pengertian ontologi matematika. Sekarang kita masuk ke ontologi matematika. Tadi kan telah disebutkan bahwa contoh ontologi matematika itu diantaranya ada pengertian-pengertian, definisi-definisi, terus ada aksioma dan lain-lain. Nah, sekarang saya mencantumkan 3 definisi mengenai pengertian matematika. Yang pertama menurut Johnson dan Dewey tahun 1972. Nah, mereka menjelaskan bahwa matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai sebuah ide daripada kedengarannya. Nah, lalu ada pengertian matematika menurut James dan James tahun 1976. Menurut mereka, matematika itu adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan atau berkaitan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu ada aljabar, analisis, dan geometri. Untuk pengertian matematika yang ketiga yaitu menurut Klein pada tahun 1973. Nah, beliau menjelaskan bahwa matematika adalah pengetahuan menyendiri yang dapat menjadi sempurna karena matematika itu sendiri, melainkan dengan adanya matematika itu terutama dengan dapat membantu manusia dalam memahami masalah ekonomi sosial dan juga mengatasi masalah-masalah alam. Nah, ilmu matematika tumbuh serta berkembang karena adanya proses berpikir. Oleh sebab itu, logika merupakan salah satu dasar agar terbentuknya matematika. Nah, itu untuk pengertian matematika menurut Klein. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu yang tumbuh serta berkembang karena adanya proses berpikir mengenai pola pikir, terus pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep maupun topik-topik yang saling berhubungan atau berkaitan satu sama yang lainnya. Karena itu tadi yang logika merupakan salah satu dasar agar terbentuknya matematika, dan matematika juga dapat direpresentasikan dengan simbol-simbol. Nah, adanya matematika itu terutama agar dapat membantu manusia dalam mengatasi dan memahami masalah-masalah, baik itu dalam masalah ekonomi, masalah sosial, dan masalah-masalah yang ada di alam semesta ini. Nah, itu untuk kesimpulan ontologi matematika. Lalu selanjutnya ada epistemologi matematika. Nah, sebelum ke epistemologi matematika sendiri, saya akan menjelaskan apa itu epistemologi matematika. Nah, jadi epistemologi itu berasal dari 2 kata, yaitu ada epistem dan logos. Epistem itu artinya pengetahuan, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi epistemologi itu adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Sedangkan epistemologi matematika itu adalah cara yang digunakan untuk mengkaji atau menelaah hingga diperolehnya ilmu matematika. Nah, tentang tata cara, terus
ada teknik-teknik atau prosedur. Mendapatkan ilmu matematika adalah dengan metode matematika itu sendiri. Nah, jadi untuk metode matematika terbagi menjadi 3. Ada yang namanya metode ilmiah, terus ada namanya metode non ilmiah, dan ada metode problem solving. Nah, untuk metode ilmiah pasti rekan-rekan sudah tahu kan yang namanya metode ilmiah. Jadi metode ini cara yang dilakukan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan cara yang sistematis. Nah, untuk sistematikanya di sini yang pertama harus merumuskan masalah terlebih dahulu, lalu harus mengumpulkan data atau informasi, terus menyusun hipotesis, melakukan percobaan, menganalisis, dan membuat kesimpulan, lalu mengkomunikasikan hasil penelitiannya. Nah, untuk contoh misalkan pada metode non ilmiah. Jadi contohnya itu adalah prosedur untuk mengkaji ilmu matematika yang diperoleh dengan cara penemuan, misalkan dengan cara kebetulan, terus ada coba-coba atau trial and error, terus ada common sense, prasangka, otoritas, dan pengalaman biasa. Jadi seperti itu untuk metode matematika. Oke, yang selanjutnya masih di epistemologi matematika, yaitu mengenai karakteristik matematika. Nah, sebenarnya karakteristik matematika itu ada banyak, tetapi saya di sini mengambil 6 karakteristik, yaitu diantaranya yang pertama memiliki objek kajian yang abstrak, terus yang kedua mengacu pada kesepakatan, lalu berpola pikir deduktif, terus konsisten dalam sistemnya, lalu memiliki simbol yang kosong arti, dan yang keenam memperhatikan semesta pembicaraan. Nah, yang pertama, matematika memiliki objek kajian yang bersifat abstrak. Nah, mengapa disebut demikian? Karena objek matematika itu adalah objek mental atau pikiran, maka dari itu bersifat abstrak. Nah, untuk objek matematika di sekolah itu sendiri, biasanya yang dipelajari itu adalah ada fakta-fakta, lalu konsep, operasi, dan prinsip. Nah, yang pertama, fakta. Fakta itu adalah sebarang pemufakatan atau kesepakatan dalam matematika. Fakta matematika meliputi istilah atau nama dan simbol atau notasi atau juga lambang. Misalkan yang seperti ini. Nah, dalam matematika disebut 2 dalam bilangan. Terus misalkan dinyatakan bahwa 1 kilometer itu adalah 1000 meter. Terus ada kesepakatan bahwa dalam garis bilangan yang kiri itu adalah negatif dan yang kanan itu adalah positif. Nah, seperti itu untuk fakta. Sekarang kita lanjut ke konsep. Nah, untuk konsep itu sendiri adalah ide yang dapat digunakan atau memungkinkan seseorang untuk mengelompokkan atau menggolongkan suatu objek, sehingga objek itu termasuk contoh atau konsep, atau bisa jadi konsep atau bukan konsep. Jadi konsep itu dipelajari dengan definisi. Nah, untuk contoh definisi pada matematika, misalkan ada yang namanya konsep lingkaran. Nah, konsep lingkaran itu didefinisikan sebagai kumpulan titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik-titik tertentu. Nah, lalu titik-titik itu disepakati yang disebut pusat lingkaran, misalkan seperti itu. Lalu operasi. Nah, operasi itu sendiri adalah aturan pengerjaan. Ada aturan penghitungan, ada aljabar, dan lain-lain. Nah, untuk operasi itu sendiri ada 2 ya, operasi uner sama biner. Uner sendiri operasi terhadap satu elemen, misalkan ada pangkat, terus ada akar, dan lain-lain. Nah, untuk operasi yang kedua yaitu operasi biner, misalkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Seperti itu. Sekarang lanjut ke prinsip. Nah, untuk prinsip itu sendiri adalah hubungan antara beberapa objek dasar matematika, sehingga terdiri dari beberapa fakta, konsep, dan dikaitkan dengan suatu operasi. Dapat berupa aksioma, teorema, atau dari dalil, dan sifat-sifat, dan lain-lain. Untuk contohnya, misalkan pernyataan bahwa luas persegi panjang itu adalah hasil dari panjang dikali lebar. Nah, itu adalah prinsip dalam matematika. Itu. Yang kedua, mengacu pada kesepakatan. Nah, untuk mengacu pada kesepakatan, misalkan fakta matematika itu terdiri dari simbol atau lambang ya. Jadi fakta matematika merupakan kesepakatan. Nah, untuk kesepakatan itu menjadikan pembahasan matematika mudah untuk dikomunikasikan. Contohnya misalkan lambang bilangan, ada lambang bilangan seperti ini 1, terus ada 2, terus ada 3 misalkan.
Nah, itu adalah salah satu bentuk kesepakatan dalam matematika. Adanya lama bilangan menjadi acuan pembahasan matematika yang relevan. Itu. Lalu karakteristik matematika yang ketiga yaitu matematika mempunyai pola pikir deduktif. Nah, untuk pola pikir deduktif itu adalah pola pikir yang didasarkan pada hal yang bersifat umum dan diterapkan pada hal yang bersifat khusus. Misalkan seorang peserta didik yang telah belajar bangun ruang balok. Nah, lalu peserta didik tersebut melihat bahwa di rumahnya itu terdapat kardus yang berbentuk seperti balok. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa peserta didik tersebut mempunyai pola pikir yang deduktif. Lalu karakteristik matematika yang keempat yaitu konsisten dalam sistem. Nah, untuk konsisten dalam sistemnya, matematika memiliki berbagai macam sistem. Sistem dibentuk dari prinsip-prinsip matematika. Untuk contohnya, misalkan kan kita mendefinisikan konsep trapesium sebagai segi empat yang tepat sepasang sisi-sisinya itu sejajar. Maka kita tidak boleh menyatakan bahwa jajar genjang termasuk trapesium, karena jajar genjang mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Jadi konsisten jajar genjang dan trapesium tetap trapesium. Selanjutnya, matematika memiliki simbol yang kosong arti. Jadi kan rangkaian simbol-simbol itu dapat membentuk kalimat matematika yang dinamakan model matematika. Nah, untuk secara umum simbol-simbol atau model matematika sebenarnya kosong dari arti. Nah, untuk agar hal tersebut bermakna, maka suatu simbol itu harus dikaitkan dengan konteks tertentu. Misalkan untuk simbol X tidak ada artinya. Nah, tetapi bila dikaitkan dengan konteks misalkan bahwa X itu bilangan bulat, nah jadi kan akan bermakna bahwa X itu mewakili bilangan bulat. Seperti itu. Karakteristik matematika yang terakhir yaitu matematika memperhatikan semesta pembicaraan. Nah, kan tadi disebutkan bahwa simbol-simbol dan model-model matematika itu kosong artinya dan akan bermakna bila dikaitkan dengan konteks tertentu. Maka perlu adanya lingkup atau semesta dari konteks yang dibicarakan. Lingkup atau semesta atau konteks yang dibicarakan itu dalam matematika sering disebut dengan istilah semesta pembicaraan. Nah, untuk contohnya misalkan ada kalimat terbuka seperti ini. 4x sama dengan 10. Nah, kita akan mencari x-nya. Nah, jika kita memperhatikan semesta pembicaraannya pada bilangan bulat, nilai x tersebut tidak ada penyelesaiannya. Beda dengan misalkan kita akan mencari x dengan semesta pembicaraannya bilangan rasional, maka akan ada penyelesaiannya, yaitu x sama dengan 2,5. Seperti itu untuk karakteristik matematika. Untuk cabang filsafat ilmu yang ketiga yaitu aksiologi. Nah, sebelum mengetahui bagaimana aksiologi matematika, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aksiologi. Jadi aksiologi itu terdiri dari dua kata, yaitu aksios dan logos. Aksios artinya sesuai atau wajar, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi aksiologi itu adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Nah, jadi untuk aksiologi matematika adalah ilmu yang menyoroti masalah nilai dan kegunaan ilmu matematika itu sendiri. Nah, suatu nilai dan kegunaan matematika harus paling sedikit memuat 4 dimensi, yaitu matematika mempunyai nilai karena maknanya, lalu matematika mempunyai nilai karena keunikannya, terus matematika mempunyai nilai karena tujuannya, dan matematika mempunyai nilai karena fungsinya. Nah, untuk contohnya misalkan matematika mempunyai nilai karena keunikannya. Karena matematika dipandang sebagai ratunya ilmu dan sederhananya ilmu yang mendasari ilmu lain. Jadi inilah matematika yang membuat matematika itu unik, karena matematika tidak diturunkan dari ilmu yang lainnya. Nah, karena keunikan ini, matematika memiliki kegunaan untuk menjadi bahasa atau pengetahuan bagi ilmu yang lainnya. Nah, jadi seperti itu untuk 4 dimensi yang harus dimuat dari nilai dan kegunaan matematika. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat mempelajari matematika. Nah, kan para pelajar sering nih mengeluhkan bahwa matematika itu sulit untuk dipelajari, padahal dibalik itu banyak manfaat yang akan dihasilkan ketika kita sungguh-sungguh untuk belajar matematika. Nah, diantaranya yang pertama, melatih logika dan nalar. Dasar-dasar dari matematika adalah pembuktian secara logis kan. Nah, untuk mempelajari matematika dapat melatih cara berpikir logis, membuat kesimpulan dari informasi yang didapatkan bukan hanya dengan prasangka saja, melainkan harus dibuktikan. Nah, cara berpikir seperti ini penting di era informasi seperti ini untuk menghindari banyaknya berita hoax yang ada di sekitar kita.
Lalu yang kedua, matematika dapat melatih berpikir sistematis. Belajar matematika adalah belajar berhitung. Nah, salah satunya dengan deret hitung. Nah, hal ini akan melatih otak akan dengan berpikir secara runtut sehingga cara berpikir menjadi sistematis. Lalu yang ketiga, melatih berpikir objektif. Nah, dalam matematika untuk membuat kesimpulan harus melalui pola yang disebut deduktif. Hal tersebut dapat melatih otak untuk terbiasa berpikir secara objektif. Cara berpikir objektif penting di dunia kerja karena melihat segala sesuatu secara rasional sesuai fakta yang ada. Lalu matematika juga dapat melatih ketelitian. Nah, untuk belajar matematika identik dengan teliti karena ketidaktelitian akan memberikan hasil yang salah. Dan hal ini juga sangat penting dalam dunia kerja dan ada banyak jenis pekerjaan yang menuntut seseorang harus memiliki ketelitian yang tinggi. Lalu yang kelima yaitu melatih kesabaran dan disiplin. Untuk menyelesaikan soal matematika tentu membutuhkan kesabaran dan kedisiplinan apabila menghadapi soal-soal matematika yang sangat rumit misalnya. Sabar dan disiplin tentu sangat penting untuk menjalani kehidupan ini. Tidak ada kesuksesan tanpa dua hal tersebut. Lalu yang selanjutnya ada peranan matematika dalam berbagai bidang pekerjaan. Nah, jadi selain matematika dalam kehidupan sehari-hari, matematika juga berperan penting dalam bidang-bidang yang lain. Misalkan yang pertama itu ada di bidang kedokteran. Untuk masuk ke jurusan kedokteran pasti dibutuhkan kemampuan sains yang tinggi, termasuk matematika. Nah, salah satu aplikasi matematika di dunia kedokteran adalah ilmu dosimetri, karena ilmu kalkulus berperan di situ. Dosimetri itu merupakan cabang dari radioterapi yang berhubungan dengan penggunaan sinar X. Penggunaan sinar X itu misalkan pada pasien kanker atau tumor biasanya. Sebelum dokter melakukan penembakan sinar X harus bekerjasama dengan ahli dosimetri untuk menentukan dosis radiasi sinar X. Jadi untuk matematika pada dosimetri, misalkan penggunaan kalkulus integral tentang volume benda putar. Lalu bidang yang kedua yaitu bidang astronomi. Untuk ilmu astronomi kan mempelajari tentang alam semesta sehingga dibutuhkan sebuah permodelan alam semesta dan dalam perhitungannya dapat menggunakan ilmu trigonometri misalnya. Lalu bidang teknik sipil, insinyur teknik sipil berhubungan dengan pembangunan fisik di berbagai tempat. Nah, untuk ilmu matematika sendiri yang berhubungan dengan pengukuran ini adalah trigonometri. Contohnya, yang keempat ada bidang arsitektur. Untuk bidang arsitektur itu berhubungan dengan membuat bangunan. Nah, untuk penguasaan ilmu matematikanya itu diantaranya ada geometri, ada kalkulus, trigonometri, dan finite math. Peran matematika yang selanjutnya yaitu ada di bidang teknik mesin. Nah, bidang teknik mesin itu adalah bidang yang tidak akan terlepas dari matematika. Salah satunya yaitu ilmu matematika mengenai kalkulus yang harus dikuasai dan wajib dikuasai dalam ilmu teknik mesin. Yang selanjutnya bidang teknik informatika. Nah, untuk teknik informatika itu ilmu matematika yang diterapkan di bidang ini yaitu ada probabilitas, lalu algoritma, ada kalkulus, dan logika matematika. Lalu bidang yang selanjutnya yaitu ada bidang asuransi. Untuk bidang asuransi, ilmu matematika yang sangat penting dalam bidang ini yaitu ilmu peluang. Di bidang asuransi harus ada ahli yang dapat menghitung peluang pada kasus asuransi yang disebut aktuaris. Jadi aktuaris itu adalah orang yang menguasai ilmu aktuaria, yaitu gabungan ilmu peluang, statistika, dan pemrograman komputer. Lalu yang terakhir yaitu ada di bidang manajemen. Nah, untuk ilmu manajemen berhubungan dengan seorang manajer, misalkan ada di perusahaan-perusahaan. Nah, untuk menjadi seorang manajer yang profesional harus menguasai manajemen operasi yang merupakan matematika terapan, riset operasi. Nah, pendekatan matematikanya itu yaitu contohnya ada pemodelan matematika, lalu analisis statistik, dan teori optimasi matematis. Nah, jadi seperti itu untuk peran matematika di berbagai bidang. Oke, jadi cukup sekian penjelasan dari saya mengenai matematika ditinjau dari filsafat ilmu. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.